لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Qala Allah ta'ala aidan wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kitabu adabil kasbi wal ma'ashi. Faslul kasbi wal hassi alaih. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'alana minan nasihin, yang Allah telah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang saling menasihati kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati dalam kebaikan, kebenaran. Salawat salam semoga senantiasa kelimpah curahkan keridhaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kitab adabil kasbi wal ma'ashi, kitab adab al-kasab itu bekerja, wal ma'ashi dan mencari penghidupan. Keutamaan bekerja, wal hasi alaih, dan peringatan keras terhadapnya. Amma minal kitabi faqaluhu ta'ala, adapun dari Al-Quran Allah sampaikan firman-Nya, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan di waktu siang ma'asha sebagai tempat untuk atau waktu untuk mencari penghidupan. Fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Dan Allah SWT juga berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan untuk kalian semuanya di dalam bumi ma'aish, untuk mencari penghidupan. Namun qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kalian syukuri. Jamaah rahimakumullah, ada waktu-waktu yang Allah khususkan untuk manusia, layaknya malam untuk waktu istirahat, siang diperuntukkan untuk beraktivitas, mencari penghidupan, mencari nafkah. Maka ini adalah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita membayangkan, andaikan waktu itu seluruhnya adalah malam, tidak terjadi siang hari, tidak ada perputaran waktu antara malam dan siang, seluruhnya malam, apa yang akan terjadi di bumi ini? Karena jelas hawa malam itu adalah hawa untuk beristirahat. Waktu malam waktu untuk beristirahat, awalnya ngantuk, dingin, gelap. Pun sebaliknya, bagaimana kalau Allah menjadikan waktu itu siang terus sepanjang harinya? Tidur siang itu tidak senikmat tidur malam. Karena memang kenyataannya Allah menjadikan siang itu untuk beraktivitas, mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka bagaimana rasanya, berapa kerugian
Nanti kita bayangkan berapa kerugiannya kalau hari itu malam terus. Mungkin kita nggak terbayang, tidak ada pergantian siang dan malam, itu manusia itu pada binasa, Pak. Itu baru pergantian siang dan malam. Alam ini menjadi rusak. Ya kalau siang terus nggak ada malamnya, pun sebaliknya. Faja'alaha rabbuka ni'matan wa talaba syukra 'alaiha. Menjadikan itu sebagai nikmat. Wa talaba syukra 'alaiha, dan tunaikanlah syukurnya, atau carilah kesyukurannya. Beruntung kita dilahirkan ke muka bumi ini dengan fasilitas yang begitu lengkap. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang kita sama-sama hafal, dipotong ya ayatnya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi setelah beribadah, salat. Kemudian bertebaran di muka bumi dalam rangka apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah salat silakan bertebaran untuk mencari nafkah. Wa amal akhbar faminha qaluhu sallallahu alaihi wasallam li ay ya'khudha ahadukum hablahu fayahtaqadu ala dhahrihi khairun min ay ya'tiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Rasul menyampaikan li ay ya'khudha ahadukum, yakni kalian mengambil tali tambang kalian, kemudian dibawa baik di tangan maupun di punggungnya, itu khairun min ayyatiya rajulan, itu bahkan lebih baik daripada seorang laki-laki a'tahumullahu min fadlihi, Allah berikan anugerah, fayas'aluhu, kemudian dia minta, kemudian dia memberikannya, au mana'ahu. Maksudnya begini, setelah sholat katakan kita mengambil tugas peran kita sebagai seorang laki-laki, terlebih kita masih produktif, untuk siap-siap berangkat kerja. Ini pagi-pagi gini nih, kalau seringnya teman-teman ada yang berangkat pagi petang. Nah, kita sering nanya, kemana kerja pagi amat? Itu lebih bagus daripada yang cuman tidak ada aktivitas, meskipun dia tetap mintanya sama Allah tapi ikhtiarnya kurang, ya cuman banyak doanya saja. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabihi dzata yaumin fanazuru ila syabin dzi jilbin wa quwwatin wa qad bakara yas'a faqalu waiha hadha lam kana shababuhu wa jilduhu fi sabilillah ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam la taqulu hadha fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Jadi suatu ketika Rasul itu sedang duduk beserta para sahabatnya, zata yaumin, suatu hari, suatu waktu, fanawzaru, sahabat pada melihat ila syabin, lewatlah seorang pemuda, zi jildin, yang memiliki kulit yang, mohon maaf, jelek, kulitnya kusam, enggak bersih kulitnya, wa kuwatin, dan dia tapi kuat, wa qad bakara yas'a, sungguh dia pagi-pagi berangkat bekerja, seringnya lewat situ. Biasalah yang namanya ngumpul-ngumpul, lihat seseorang, lihat sesuatu, biasanya jadi bahan gunjingan. Apalagi orang itu melakukan hal yang kurang umum, misalkan
atau jarang dilakukan oleh orang lain. Pagi-pagi Rasul duduk beserta para sahabatnya, lewatlah seorang pemuda yang memiliki kulit yang kusam, mohon maaf, kotor lah. Tapi dia berangkat pagi-pagi. Mereka bilang, faqalu waiha hadza law kana shababuhu jildu fi sabilillah. Wah, kalau waiha itu bahasanya cilaka, sial gitu bahasanya, nggak beruntung. Ini orang pagi-pagi jam segini udah keluyur-keluyur, bahasanya kayak gitu. Atau misalkan pagi-pagi jam segini udah berangkat kemana lagi itu orang. Kita sering begitu Pak, ngeliat orang pagi-pagi keluar rumah, kita tanya, atau kita jadi bahan nyinyiran kita. Bukannya ke masjid dulu, bukannya zikiran dulu, bukannya dengerin kultum dulu. Ukuran standar orang tuh kadang diukur dengan standarnya kita. Sedangkan orang punya kebutuhan masing-masing, orang punya kewajiban masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Kita nggak bisa orang setelah salam ada yang pergi, biarin. Mungkin dia setelah ini dia mengerjakan pekerjaan rumah, mungkin ada tanggung jawab yang lebih besar dari yang dianggap lebih besar daripada zikir di masjid. Mungkin ada kerjaan yang harus dilakukan setelahnya yang tidak bisa ditinggal, memang harus pagi-pagi. Ada orang berangkat kerja sebelum subuh, jangan diomongin. Mungkin dia sholat jamaahnya ketika nanti menepi di jalan azan, kita nggak tahu. Ya mungkin saja karena memang dia tidak jamaah sama kita, tapi jamaahnya di luar. Lu banyak lo di antara kita yang kelihatannya di sini biasa saja, tapi di kantornya jadi pengurus masjid. Iya kan Pak? Banyak. Kita nggak tahu kalau di antara kita ini di kantornya jadi apa, ngurus masjid lah, ngurus yayasan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Karena saking di sini aja nggak jadi pengurus. Di luarnya bisa jadi. Di sini saja mungkin kelihatannya jamaahnya sesekali, tapi mungkin bisa jadi dia ngurus masjid di mana dan lain sebagainya. Nggak boleh kita mengatakan orang berangkat pagi-pagi. Nah, sama kejadian itu pernah terjadi di zaman sahabat begitu, sampai dibilang waiha hadza, wah pemuda ini nggak beruntung. Jam segini itu kan jamnya sholat jamaah subuh, jamnya taklim, jamnya di masjid sholat sampai syuruk. Padahal pahalanya haji dan umroh. Iya pahalanya. Iya yang punya waktu banyak. Laukana sababuhu wajildu fi sabilillah, masih mending kalau dia pergi karena Allah. Sampai begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam la taqulu hadza. Sampai ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bilang la taqulu hadza, enggak boleh ngomong begitu. Fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi, kalau dia pergi berjuang untuk anaknya. Coba kalau seandainya dia katakanlah dia ikut sholat subuh berjamaah, itu bagus, sangat bagus. Kemudian dia dipaksakan sampai dia zikiran, wiridan sampai sholat syuruk, ternyata memang kerjanya dia harus pagi, katakanlah jam 6 sampai kantor misalkan, ternyata setengah 6, jam 5.45 masih di sini, masih nunggu waktu syuruk. Yang ada dimarahin sama bosnya. Nggak, jangan, wah itu kan kita juga nggak boleh bilang bos kita hanya Allah. Betul, bosnya bos ya Allah, rajanya raja ya Allah, tapi tetap kita masih ikhtiar, kita masih ngikut manusia juga, masih ada atasan kita dalam status di kerjaan kita, ada aturannya. Nggak boleh kita bilang bahwasanya biasaan, nggak pernah sampai syuruk dan lain sebagainya, nggak bisa. Yang ada waktu monggo, dengan motivasi pahalanya begitu banyak, itu besar. Rasulullah sampai bilang begitu kok, la taqulu hadza, nggak boleh ngomong begitu. Fa innahu, kalau laki-laki ini, pemuda ini, kana kharaja yas'a ala waladihi, kalau dia memang dia perginya berjuang untuk menafkahi anak dan istrinya, fa huwa fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wa in kana kharaja yas'ala nafsihi ya'ifuha, kalau dia berjuang bekerja hari ini pagi ini dia berangkat dalam rangka apa? Agar dia tidak menjadi orang peminta-minta, agar terjaga kehidupannya, mandiri dia. Wa huwa fi sabilillah, dia itu juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ariyaan mufakharatan fa huwa fi sabilillah. Lain lagi kalau dia kerjanya keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menyombongkan dirinya, untuk riya. Nah ini loh, meskipun kita ke masjid, kalau kita dalam rangka ibadah itu diselingi dengan riya dan sombong, fahuwa fi sabilis syaitan, itu justru di jalan syaitan. Makanya hati-hati, yang ke masjid diniatkan ibadah, diniatkan fi sabilillah, diniatkan untuk semata-mata karena Allah, nggak ada riyaknya, nggak ada sombongnya. Yang sampai nanti kemudian kita merasa sudah paling baik, yang orang lain yang tidak sesuai dengan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, atau ibadahnya tidak sesuai dengan kita, dianggap masih kurang, masih jauh, dan bukan orang yang beruntung. Hati-hati, Rasulullah sampai bilang begitu, la taqulu hadza, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh menghakimi, nggak boleh menjudge seseorang. Wakila ya Rasulullah ayul kasbi atyab, sampai akhirnya sahabat penasaran bertanya sama Rasulullah. Wakila dikatakan ya Rasulullah, ada yang nanya, ya Rasulullah ayul kasbi atyab, ya Rasulullah kerjaan apa yang paling bagus? Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rasul menjawab, adalah kerjaan seseorang dengan tangannya dia, dan setiap perdagangan yang baik, mau berdagang dengan Allah, mau berdagang dengan manusia, semuanya bagus. Yang kita lakukan hari ini adalah beribadah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdagang dengan manusia dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dalam rangka mencari nafkah agar supaya anak istrinya tercukupi, bisa bayar sekolah, bisa bayar kontrakan dan lain sebagainya. Ada orang yang berjuang untuk dirinya sendiri agar supaya apa? Dia tidak menjadi peminta-minta. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi kasbul amil idza nasaha, ay bi an atqana wa tajannabal ghash wa qama bi haqqis sun'ah. Nah, jadi jemaah sekalian, nanti kita sambung kembali. Kiranya pagi ini cukup. Kitab Adabul Kasbi wal Ma'ashi, kitab adab bekerja dan mencari bekal penghidupan atau nafkah, masih dalam kitab yang sama, Mau'izatul Mu'minin, bab keutamaan bekerja dan perintah keras untuk melakukannya, dan larangan keras bagi yang meninggalkannya. Cuma sekalian bagi hari ini untuk menambah semangat kita, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kerja, ya harus kerja dengan motivasi yang tadi Rasulullah sampaikan beserta para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inah minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.